Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, membentuk, mengurus setiap saat segala-galanya. Dialah Allah yang tidak ada sekejap pun makhluk lepas dari pengurusannya. Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari pengawasannya, lepas dari kekuasaannya setiap saat. Segala puji bagi Allah yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, dan dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga Allah ridho sehingga apa yang terjadi membawa kebaikan bagi sisa umur kita, bagi kubur kita, dan bagi akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas satu Ismul Azam yang kalau kita berdoa dengan nama Allah ini, insya Allah mustajab. Doa kita menjadi sangat terkabul. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, pengaruh dengan doa Ismul Azam ini bisa mengentaskan berbagai kesusahan, kesulitan dan musibah. Di dalam ucapan Nabi, wahai ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, terdapat pencegahan dari penyakit karena sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya. Asma Allah yang kita baca, yang kita coba bahas adalah Ya Hayyu, Al-Hayyul Al-Qayyum. Allah yang maha hidup, dan Al-Qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adanya dalam ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah melainkan Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Dia hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-makhluknya. Dan ada di dalam surat Ali Imran ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, surat Ali Imran ini. Rekan-rekan sekalian, Al-Hayyu ini ulama menyebutkannya, Al-Hayyu ini semua sifat-sifat Allah terkumpul pada Al-Hayyu, dan semua perbuatan Allah terkumpul pada Al-Qayyum. Seperti Allah maha melihat, maha mendengar, tangan, ilmu, itu masuk dalam Al-Hayyu, berbagai sifat-sifat Allah. Sedangkan menciptakan, membentuk rupa, memberi rizki, mengadakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan dan lainnya, itu ada dalam Al-Qayyum. Jadi
Al-Hayyu Al-Qayyum ini sebagian ulama mengatakan muaranya semua Asmaul Husna. Nah rekan-rekan sekalian, Allah Maha Hidup, sedangkan makhluk pasti mati. Ini ada doa Rasulullah muttafaqun alaih. Allahumma, duhai Allah, Allahumma laka aslamtu, kepadamu hamba berserah diri, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu, wa ilaika anabtu, aku bertobat kepadamu, wabika khosamtu, dan aku memohon bermunajat kepadamu, a'udzu biizzatika, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu, la ilaha illa anta, yang tiada ilah sesembahan yang hak disembah melainkan hanya engkau, antudillani, dari engkau menyesatkan diriku. Jadi berlindung dengan kemuliaan Allah dari kita menjadi tersesat. Antal hayyul ladzi la yamut, ya Allah, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Wal jin wal ins yamutun, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Jadi hadirin, ketika kita menyebut ya Hayyu, kita harus meyakini bahwa benar-benar tidak ada sesaat pun Allah tidak ada. Ini saja perkataan ini sudah tidak layak ya. Allah Maha Hidup. Kita terus menerus dalam penglihatan Allah, terus menerus dalam pengawasan Allah, dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, tidak ada yang lepas. Terus menerus dalam pengetahuan Allah. Semua masalah kita, kesulitan kita, semua penyakit lahir batin akal kita dalam pengetahuan Allah. Semua keperluan kita yang nyata, yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Keperluan yang kita tidak tahu kan lebih banyak yang kita tidak tahu. Semua ada dalam pengetahuan Allah setiap saat. Tidak pernah kita bisa luput, lepas dari apa yang disaksikan Allah. Allah tahu aib-aib kita secara detail, dan Allah mengetahui persis apapun yang terbaik bagi kita. Masya Allah. Al-Qayyum, Allah mengurus semuanya. Selain Allah tahu, Allah urus semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'an. Dan Allah mengurus segalanya tanpa kebingungan, tanpa keruwetan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus langit bumi berikut segala yang ada tanpa ada yang tertukar, meleset, terlambat, terlalu cepat, tidak ada. Semuanya presisi, tidak ada kerumitan, tidak ada kelelahan, tidak ada kelalaian, dan tidak memerlukan bantuan siapapun, mengurus segala-galanya. Karena Allah pemilik, penguasa, penentu segalanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua makhluk mengabdi kepada Allah, tidak menambah apapun bagi Allah. Semua makhluk durhaka, tidak ada kerugian apapun, setitik pun bagi Allah. Sedunia nauzubillah mengingkari Allah, tidak ada apa-apanya. Tinggal ditubrukan saja sama bintang satu, habis dunia ini. Ya, tidak ada, tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi kita
dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ketika kita menyebutkan Ya Hayyu Ya Qayyum, kita harus yakin bahwa kita sepenuhnya dalam pengetahuan Allah, pengawasan Allah. Jadi kalau kita dalam kesempitan, kita terancam, kita dalam kesulitan, kita sakit, itu benar-benar Allah tahu persis yang kita rasakan. Kita sedih, kita tertekan, kita cemas, takut, Allah tahu persis semuanya. Bagaimana Allah tidak tahu? Sedang terhujamnya rasa cemas itu pun dengan izin Allah. Jadi jangan merasa lonely. Tahu lonely apa? Jangan merasa sendiri. Ada lagu yang harus ditambah tuh ya, syairnya. Sendiri aku sendiri lagi, enggak, itu mah kurang iman ya. Harus bersamamu, selalu bersamamu, itu. Kepada yang, saya tidak nyebut jomblo ya, kepada yang belum memiliki pendamping, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Udah, daripada ngingat calon yang belum ada, apalagi ingat calon orang lain, lebih baik ingat Allah saja, penguasa setiap calon. Allah sudah tahu kok. Saya tidak nyebut yang tadi itu. Yang belum punya pendamping Allah tahu tidak? Bagaimana Allah tidak tahu? Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih jodoh. Satu-satunya pemilik takdir hanya Allah. Jadi kalau nanti hidup ini kan akan terus diuji ya. Terus. Kalau dekat dengan Allah, kita diuji tidak? Siapa yang paling dekat dengan Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ujiannya, ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Enteng atau ringan tadi udah ya. Pelik atau sederhana? Hasilnya sukses atau gagal? Gitu. Kenapa? Ujian berat. Lah, berat itu kalau jauh dari pertolongan Allah. Kalau ditolong Allah, tidak ada yang berat. Jadi jangan takut oleh ujian. Tidak perlu nantang ujian juga. Yang kita takuti itu jauh dari pertolongan Allah. Karena yang punya segala-galanya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Jadi tidak ada yang berat kalau Allah sudah nolong. Ini penting hadirin sekalian, karena kita kan suka ruwet mikirin masalah. Padahal masalah kita tuh layak tidak ditolong oleh Allah. Jadi yang terpenting itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi yaj'al lakum makhrajan, bagimu jalan keluar itu hadiah dari takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Artinya enggak akan semua terdeteksi oleh kita, ya kan? Karena Allah suka nutup-nutupin jalan keluarnya supaya kita penuh bingung nanti, nggak diduga-duga, cocok dengan janjinya. Jadi nothing impossible bagi Allah. Bagi kita mission itu film. Jadi kita harus yakin
bahwa apa yang kita jalani, alami, rasakan sepenuhnya Allah tahu, sepenuhnya dalam pengetahuan, penglihatan, pengawasan Allah. Jadi kalau kita doa bukan memberitahu Allah, karena Allah lebih tahu. Kenapa kita doa? Doa saja karena disuruh oleh Allah, ya. Jadi jangan, ya Rob tolong ya nanti kalau itu anak saya mau kuliah tahun ini aja, jangan tahun depan ya, coba di fakultas kedokteran di ITB misalnya. Gak bisa, yang di sana nggak ada ya. Boleh minta detail boleh, tapi ya bagi kita ibadah tuh, doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Sudah. Selebihnya jangan risau. Waktunya, bentuknya biarlah Allah yang atur ya. Nah, Al-Qayyum berarti selain kita merasa kita diketahui Allah, dilihat Allah, juga Allah satu-satunya yang berkuasa menolong kita. Selain Allah tahu, juga Allah satu-satunya, bukan hanya mampu ya, hanya Allah yang bisa menolong. Jadi ketika kita menyebut ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, itu ya, duhai Allah yang maha hidup, yang kekal, yang berdiri sendiri, mengurus segala-galanya terus menerus, dengan rahmatmu tolong saya. Kalau ada lanjutnya, wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Kalau yang saya dapat ilmunya itu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Siti Fatimah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ya, itu paten doanya. Makanya jangan sok tahu lah ya. Kalau udah ingin sesuatu jangan ngotot, ingin segera terwujud, ngotot, ingin ditolong Allah. Kalau baik semoga jadi, kalau tidak baik gak usah, walaupun kita ingin. Adabnya musyawarah dengan yang ahlinya, istiqoroh dengan penguasa segala-galanya ya. Ayo, kalau istiqoroh tuh untuk dua pilihan, satu pilihan juga istiqoroh, karena pilihan satu juga belum tentu baik ya kan. Misalkan akhwat ditaksir oleh 5 ikhwan, waduh, walaupun hanya cerita, alhamdulillah ya, Allah tahu siapa yang ceria barusan ya. Istiqoroh ya, karena belum tentu 5-5-nya mau ya. Ya istiqoroh saja terus. Makin ingin, makin gantung ke Allah, karena kalau udah ingin biasanya akal kita turun. Kalau udah sangat ingin, udah perhitungan kita menjadi tidak objektif, semuanya jadi harus terjadi. Nah ini jebakannya ya, biasanya jadi lupa ke Allah. Kalau sudah ingin tuh lupa Allah maha tahu itu baik atau tidak. Ayo hadirin sekalian, sekarang mah urusan apapun, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, tolong saya ya Allah. Bingung, tolong ya Allah, beri petunjuk. Saya harus apa? Saya harus melakukan apa? Saya harus bicara apa? Saya harus kemana? Itu Allah penguasa segala-galanya. Jadi sebelum bicara, minta tolong. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena Allah yang menguasai.
kemampuan berbicara kita. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Benar? Sebetulnya masalah terbesar dalam hidup ini apa sih hadirin? Coba ada yang tahu apa masalah terbesar dalam hidup kita? Kan? Jauh dari Allah apalagi? Masalah terbesar kita tuh sering lupa ke Allah. Ya atau iya? Jangankan tidak sholat, lagi sholat aja lupa. Kita lagi sholat ya. Nah, harusnya apapun yang terjadi langsung ingat ke Allah yang maha dekat, maha mendengar, maha tahu, maha kuasa atas segala-galanya. Dan Allah tahu siapa yang ingat kepadanya. Allah mendengar siapa yang menyebut namanya. Allah menyimak siapa yang meminta tolong kepadanya. Tidak ada yang lepas, walaupun gak sengaja. Kedengar gak oleh Allah? Kedengar itu. Daripada ngedehem, mending zikir ya. Kan tulisan ehem, kurang jelas. Jadi sekarang ayo kita zikir terus, ya Hayyu ya Qayyum. Nanti tidak sesederhana ceramah ini ya. Dalam hidup ini semacam-macam. Pulang dari sini aja nanti coba aja, pasti banyak ujiannya. Mau parkir enak waktu datang paling pojok, pulang paling akhir ya. Semacam-macam ya. Belum lagi nanti ada yang kempes. Jalanin aja. Allah ya Rabb, alhamdulillah. Gimana kalau kempes itu musibah atau nikmat? Bingung. Nyebut nikmat takut terjadi, nyebut musibah. Kalau sudah masuk ke abdan syakur, sudah masuk ke wilayah syakur, itu semuanya jadi nikmat. Ban kempes kepilih nih, ngasih rezeki ke tukang tambal ban. Bener, bakal ngedorong nih. Malam tukangnya olahraga, emang kurang olahraga. Tapi ban jadi rusak, berarti siap-siap bagi-bagi rezeki dengan tukang jualan ban. Semuanya dipikir jadi amal soleh. Di jalan ada yang nyebut, "Hei monyet, rasain lu." Nggak tiap hari disebut monyet, betul tidak? Tidak setahun sekali, betul tidak? Variasi dong. Kadang-kadang nyebut kaset, malam-malam monyet. Ya sudah lah. Mau ngapain juga jengkel, ya kan? Itu tester dari Allah, mirip atau merasa mirip atau tidak. Kan yang tersinggung yang biasa merasa mirip, Adik. Coba tes yang gemuk. Hei, kurus. Paling gini ya. Mata kamu di mana? Paling begitu. Coba yang kurus sebut, "Hei gendut." Enggak ngepek. Tapi yang gemuk disebut, "Hei berapa kuintal?" Kenapa dia tersinggung? Karena menjiwai gemuk. Kalau saudara disebut monyet ngambek, berarti menjiwai. Nah, variasi hidup ya. Tidak akan selamanya orang menghargai kita. Nanti ada waktunya orang menghina, meremehkan, mencemooh. Kita udah berbuat baik, ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih, malah ada yang menghina kebaikan kita. Ya, semuanya ladang amal. Semuanya terjadi biiznillah. Semuanya untuk mengangkat derajat kita. Betul? Ya begitulah. Sudah hadirin. Sudah habis nih. Di Indonesia ini sekarang sedang ya banyak berita. Jangan terpancing sok tahu ya.
Jangan merasa saudara yang jadi ketembaknya ya. Ini sebetulnya si ini ngaco nih. Mendingan begini lihatnya. Oh, ini semua terjadi dengan izin Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya. Apa nih yang paling penting? Mudah bagi Allah membuka apapun yang ditutupi. Benar? Tidak ada yang bisa berkelit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang jago bohong, siapapun. Orang belum diketahui kebohongannya bukan karena jago berbohong, tapi karena Allah saja belum membuka. Ya, Allah mengangkat mudah, Allah menurunkan mudah juga, ya kan? Yang tadinya gagah dihormat, sekejap bisa jadi bulan-bulanan dihina. Oh, jadi kita tidak sibuk dengan orangnya, tapi sibuk dengan hikmahnya. Oh, ya. Gampang sekali bagi Allah ya. Sebentar dihormat-hormat, sebentar bisa dicaci maki. Sekejap itu ngebulak-balik, dipuji, tiba-tiba jadi dicaci tuh. Makanya capek-capek pengen dipuji, karena sekejap juga bisa dicaci itu. Juga ada siapa gitu, saya tidak nyebut. Artis apalah, nggak boleh disebut ya. Sekarang mulai ditangkap, mudah saja, mudah. Kenapa saudara jadi stres begini? Yang takut ditangkap, tenang weh, lempeng. Kita benar. Apakah mungkin ada orang yang benar lurus ditangkap? Ada. Mungkin ini orang lurus, bersih, nggak ada apa, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan dan dia harus dipidana, masuk penjara. Sangat boleh jadi di penjara. Dia bisa makin dekat dengan Allah. Dia bisa mendakwahi teman-teman di penjara. Istri dan anaknya latihan mandiri. Oh, banyak hikmahnya itu. Buya Hamka istiqomah, lurus, di penjara. Hasilnya tafsir, ya. Kita kenapa belum bisa menulis tafsir? Karena belum, nggak boleh salah ngomong, hadir. Karena belum belajar. Hati-hati ya, setiap kata itu dicatat loh. Istighfar, langsung ngomong yang menjerumuskan ya. Coba kalau anggananya nggak keluar, iyalah saya akui, saya juga nggak bela diri. Astagfirullah ya Allah, benar saya yang memancing, maaf ya. Lihat di sebuah kejadian, ada pelecehan yang mengganggu murid-muridnya. Berarti mau anak siapa saja kalau kurang iman bisa tergelincir. Ternyata benar, semua masalah dosa, maksiat, lalai itu penyebabnya memperturutkan hawa nafsu. Allah mengajari supaya tidak sibuk memperturutkan nafsu. Telah tertangkap tangan seorang pejabat tinggi beli jam 1 miliar. Dengan jam kita kecepatannya sama ya. Apa bedanya? Ya nggak perlulah. Bukan tidak boleh, kalau saudara punya uang mau beli jam 1 miliar, sok aja beli ya. Yang penting siap di akhirat dihisab ya. Tapi dia sedekahnya 100 miliar, ya nggak apa-apa. Nanti kalau perlu mah sedekahkan aja. Dan kan kalau orang yang udah keren mah pakai yang biasa juga dianggap keren, ya kan?
Kalau model-model kita pakai yang ori, tetep dianggap KW, ya kan? Jangan memaksakan diri, ya. Nah, nafsu sama, beli sesuatu juga. Kalau nafsu mah nggak ada habisnya. Sekarang sepeda ini beli, nanti lihatnya pengen beli lagi. Emang sekali naik sepeda berapa sepeda yang dinaikin? Satu. Sepatu lihat toko bagus, beli, ini beli. Memangnya kaki 1000. Nafsu itu. Apa enggak boleh punya sepatu baru? Boleh. Yang penting sepatu lama sedekahkan, ya kan? Tapi masih bagus. Justru itu yang keren. Kalau sepatu bolong disedekahkan, namanya buang sepatu, bukan sedekah sepatu. Langsung, waduh, pulang dari sini saya juga sama mikir ini. Malah saya juga harus sedekah nih. Kalau tahu nih sepatu saya baru beli lagi. Tafakur rekan-rekan sekalian, ya. Itu kok sudah kaya masih korupsi, mau dibawa kemana uangnya, benar? Emang kalau sudah tua makan jadi banyak? Tidak, Pak. Makin dikit. Karena kalau kebanyakan dikit masalah. Tapi ya kalau memperturutkan nafsu, mencuri aja terus, nggak peduli halal haram. Aduh, nauzubillah. Nah, lebih baik itu. Apa sih pelajaran dari ini? Oh, jangan bohong. Ternyata kalau pembohong itu nggak akan pernah tenang. Betul? Kok ngangguk hadirin? Ya nggak apa-apa ya. Berarti menjiwai. Semua orang tuh suka sama orang jujur, Pak. Karena Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, beliau dikenalnya Al-Amin, jujur terpercaya. Jadi track untuk jadi orang sukses tuh harus berbasis kejujuran. Orang jujur itu pol, Pak, kalau prestasinya. Karena tidak mikir neko-neko. Kalau orang tidak jujur, diberikan satu amanah, otaknya ini kan sehari 24 jam. Nah, selain sisa tidur dan sebagainya, mikirnya tuh bagaimana memanfaatkan untuk tidak jujur. Jadi untuk kerjanya dikit karena keambil oleh mau ngambil. Nah, sekarang dia sukses ngambil. Berarti otaknya sekuat tenaga menutupi ketidakjujurannya. Jadi kapan kerjanya, kan? Nggak ada cerita orang jadi baik kalau orang tidak jujur. Karena rutenya dari jujur, dari sidik, alaikum bisidq, hendaklah kalian jujur, benar, karena dari sidik yahdi ilal birri, mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi kalau negara Indonesia ingin jadi bagus, bukan sibuk mencari pinter ini, enggak, sibuk jujur atau tidak. Sepanjang korupsinya masih sangat banyak, nggak ada cerita bangsa ini akan jadi baik. Lama. Harus lewat jujur dulu, bukan pinter dulu. Pinter tidak jujur lebih ganas, ya. Kalau blow on tidak jujur, malah dia lupa tidak jujurnya yang mana, ya. Makanya tayangan-tayangan kebohongan itu menambah yakin. Karena dari dusta itu yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan, keburukan. Jadi kalau orang sudah tidak jujur, sudah itu dia akan berbuat buruk. Dari sana yahdi ilan nar, mengantarkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau bangsa ini ingin menjadi bangsa yang maju, makmur, sejahtera, udah nggak bisa enggak jujur. Sama kalau bikin perusahaan juga.
dari jujur dulu. Kalau perusahaannya tidak jujur, tidak bisa. Ya, kita lihat seperti apa Allah menunjukkan. Kalau ya punten ya, kalau saya mah lagi lihat cara Allah menunjukkan sesuatu saja. Nikmati kejadian demi kejadian, bukan untuk ngomongin orang, tapi untuk menambah keyakinan Allah yang menguasai kejadian. Makar Allah itu luar biasa. Diatur, dibuka, ditutup, gak ada artinya kepintaran manusia melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Makanya kita jangan petantang petenteng. Kita merasa hebat, gak ada orang hebat. Yang ada tuh satu aja, Allah ngasih casing dan Allah tutupin kekurangan kejelekan kita. Dah itu aja. Jangan petantang petenteng, mudah bagi Allah. Jangan sombong kita ini. Mudah bagi Allah ngejatuhkan kita tuh. Mudah sekali. Tidak ada apa-apanya kita untuk jatuh seketika tuh. Dari dipuji menjadi dicaci, dari dihormati jadi dimaki-maki, sekejap saja. Dari ada menjadi tiada, dari gagah menjadi lumpuh, dari bebas menjadi terkungkung. Itu tidak rumit bagi Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi berita demi berita itu harus nambah iman dan nambah kita menjadi lebih baik, supaya jangan melakukan keburukan yang sama. Dan kalau salah, ngaku aja ya. Capek ngebohong teh hadirin. Kata siapa lah, Abraham Lincoln atau apa, kamu bisa ngebohongin seseorang selamanya, bisa. Misalkan bapak ngebohongin istri seumur hidup bisa, nanti udah mati baru ketahuan. Rada bisa itu sedih. Teori Abraham Lincoln ya. Kamu bisa ngebohongin semua orang sebentar, sekali ngebohong dan orang kebohongin bisa. Tapi kamu tidak pernah bisa ngebohongin semua orang selama-lamanya. Enggak bisa. Pasti kebongkar. Pak, tahu nggak penderitaan orang yang ngebohong? Orang berbohong itu seperti jalan satu arah dan kita melawan arah, begitu penderitaannya. Kebayang tidak? Nggak usah dicoba. Nanti di tol, sok pengen tahu cerah. Stres Pak, ngebohong tuh. Apalagi yang belet misalkannya, udah nggak usah bohong. Karena pasti inkonsisten. Kalau kita ngebohong Pak, kan itu si tubuh ini tuh sebetulnya tidak dirancang jadi pembohong Pak. Kalau orangnya lurus seperti tawaf mengalir. Kalau berbohong tuh seperti jalan melawan arus tawaf. Capek itu Pak. Nah, para pembohong itu tidak pernah bahagia, tidak pernah tenang, dan kalau oleh Allah dibuka tidak akan pernah mulia. Makanya antara musyrikin dengan munafikin, mana yang lebih berat di akhirat nanti? Musyrikin, munafikin? Munafikin. Karena kalau musyrikin dia menampakkan ya saya tidak beriman. Tapi kalau munafikin bohong dia. Dia tidak beriman tapi menampakkan iman. Lebih bahaya seperti ini. Pembohong itu. Ciri munafik itu kan kalau bicara dusta, berjanji tidak ditepati, diberi amanah, khianat. 3 ini. Gak akan jauh munafik tuh. Bicaranya dusta, kalau janjinya tidak ditepati, diberi amanah, khianat. Sudah itu. Nauzubillahi min dzalik.
Jangan ingat siapa-siapa, ingat diri sendiri. Wah, ini benar nih, atasan saya nih. Jangan. Ini ceramah buat diri kita sendiri sambil kita lihat bukti-bukti yang ada, ya. Begitulah hadirin sekalian. Pindah-pindah begini. Kenapa saya jadi miring? Biarinlah, perkara kecil. Mau miring, mau lurus, yang penting kepala saya masih ada di atas badan saya. Segitu saja rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan? Kesimpulan, gak usah ngarap-ngarap dari siapa-siapa, cuman Allah saja harapan kita, ya. Kalaupun nanti harus berbicara ke makhluk, hati gak usah nempel. Jangan ngarap-ngarap apa-apa dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita, gak usah. Walau dari orang terdekat sekalipun, dari istri, suami, anak, itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Makin berharap dari selain Allah, pasti Allah tahu hati kita, Allah hujamkan gelisah di hati kita. Jangan ngarap-ngarap pengen dipuji, pengen dikagumi, pengen dihargai, pengen diperlakukan spesial. Das, nggak pantas kita. Kalau Allah ngebuka mah nggak layak kita diperlakukan spesial siapapun, betul? Udah anteng aja. Orang lain tidak harus tahu siapa diri kita, kemampuan kita, ilmu, gelar, pangkat, jabatan, prestasi, pengalaman, wawasan. Kalau nggak diperlukan, diem saja. Semua itu tidak mau manfaat tanpa izin Allah, dan kita punya itu pun Allah yang ngasih, ya. Belajar anteng dengan Allah, belajar ngobrol terus ke Allah tuh. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah terus mendengar kita, memperhatikan kita dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Tidak pernah sekejap pun Allah lalai memperhatikan kita. Bicaralah kepada Allah. Allah Maha mendengar. Ud'uni astajib lakum. Lebih baik banyak doa daripada banyak ngobrol, banyak nasihat. Setuju? Sebetulnya beramal soleh itu juga doa tuh. Sedekah supaya diampuni dosa, sama juga, ya kan? Sholat juga kan berharap diampuni dosa. Ayo hadirin, lebih simpel hidup ini. Nanti gimana kalau kita sibuk ingat ke Allah terus, lalu gimana kita bekerja, gimana kita berprestasi? Nanti dibimbing oleh Allah, men. Aduh, maaf, astagfirullahaladzim. Pak Emen dibimbing. Saudara aja patuh sama Google Map dibimbing, ya kan? Berapa banyak yang kesini nyetel Google Map, kan? Dibimbing kan? Hanya mesin. Percaya saudara, patuh, pasrah, betul? Google Map ciptaan Allah lewat makhluk-makhluknya. Sama Zoom, Facebook, dan semuanya ciptaan Allah. Bangsa itu yang ngarang-ngarang, makhluk ciptaan Allah. Udah zaman kita tertulis di Lauh Mahfud, zaman ini zaman Zoom, Facebook, IG, IG gitulah. Gaya-gaya IG jiji biasa lah. Indonesia mah Indonesia we. Seperti ada orang Sunda ke Jakarta piknik, pulang tuh jadi bahasa Jakarta. Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Astagfirullah.
pengen ya. Astagfirullah. Nah begitulah rekan-rekan sekalian. Dah sekarang mah jangan lepas ingat dari Allah ya. Sebut aja nama Allah yang banyak. Nanti Allah membimbing kita. Yang menciptakan kita Allah. Yang tahu potensi, bakat, karakter, kemampuan kita ya penciptanya. Siapa? Allah. Kalau kita patuh nanti kita dibimbing. Kita bakal ketemu siapa diatur oleh Allah. Termasuk hari ini, saat ini yang takdirnya harus mendengar, dia akan dengar ini. Berapa banyak yang tidak sengaja datang ke sini? Coba acungkan tangan. Saya disuruh nganter istri saya nggak pengen dengar, tapi di luar disuruh masuk oleh panitia. Pas nyender mau tidur nggak tidur katanya. Berapa banyak coba yang kesini seperti yang tidak sengaja? Gak ada yang tidak sengaja, semua disengaja oleh Allah penguasa segala-galanya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah hadir dan yang menyimak. Mari kita baca ayat kursi Fatihah, ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil kita bersedekah ya. Lakukan dengan ikhlas, semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya Hannan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Duhai Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha menyaksikan, wahai yang menggenggam diri-diri kami, berkahilah majlis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni sekotor apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ya Rabb, ampuni semua kemusyrikan kami. Kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingat. Kami lebih sibuk berharap dari makhlukmu bukan darimu. Kami lebih sibuk mencari pujian hambamu bukan mencari keridhoanmu. Ampuni kami ya Rabb. Kami jarang sekali bersyukur, padahal karuniamu setiap saat melimpah ruah tiada henti. Ampuni betapa banyak nikmat karuniamu yang kami gunakan berbuat maksiat, berbuat dosa. Ya Rabb, ampuni kami sering kecewa dan tidak ridho dengan ketentuanmu, padahal pasti yang terbaik bagi kami. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu. Ampuni kami jarang bersabar jika ujian harus dihadapi, padahal pasti semuanya untuk kebaikan kami. Ampuni ya Allah, kami kurang sungguh-sungguh ikhtiar di jalan. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Engkau tahu berapa banyak luka di hati ibu bapa dengan perbuatan kami. Golongkan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi ya Allah. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muliakan ya Allah ibu bapak kami di dunia ini, di akhir hayatnya, di kuburnya, di akhirat kelak. Ya Rabb, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang Kau jadikan jalan hidayah taufik sehingga kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami ya Rabb. Ampuni dosanya, sayangi keluarga dan keturunannya.
Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Berikan kemampuan kami tahu balas budi. Ampuni hamba-hambamu yang sering kami sakiti, yang kami zolimi. Bukakan hatinya bisa ridho memaafkan kami. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat, Engkau janji mengabulkan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, taqabbal minna ya hayyu ya qayyum, taqabbal minna ya dzal jalali wal ikram, innaka antas samiul alim. Amin. Doalah hadirin masing-masing, amin ya Allah. Doalah hadirin, jangan ragu-ragu, Allah pasti mendengar setiap doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Jangan kecewakan siapapun yang memohon ini ya Karim. Engkau maha kuasa atas segalanya. Engkau maha agung, maha hebat, maha perkasa, maha baik. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Kuatkan yang sedang lemah. Teguhkan yang imannya masih goyah. Karuniakan nikmatnya ibadah. Karuniakan keluarga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman dan amal kami. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah ya Guni. Lepaskan dari lilitan hutang. Beri pekerjaan yang mendekatkan padamu. Mudahkan urusan yang membawa maslahat. Jauhkan dari urusan yang jadi fitnah dunia akhirat. Ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Karim. Tampakkan yang hak itu nyata haknya ya Allah, dan mampukan kami semua menapakinya. Ya Allah, tampakkan kebatilan itu nyata batilnya. Mampukan kami menjauhi dan memperbaikinya. Karuniakan ya Allah para pemimpin yang adil, yang takut padamu, yang dapat membimbing umat di jalanmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, sempurnakan keislamannya Karim. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.